Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lanjutkan kembali topik bahasan kita pada tatap muka ke-13 lalu mengenai persiapan fondasi etik dan hukum. Materi yang kita bahas kali ini adalah dua komponen kelanjutan dari menyiapkan fondasi etik dan hukum, yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha serta memilih bentuk organisasi. Baik saudara-saudara, mari kita mulai. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa untuk memulai suatu perusahaan, kita haruslah mendapatkan lisensi dan izin usaha. Untuk itu, kita sebaiknya mengetahui apa persyaratan izin usaha, izin pajak penjualan, serta izin kerja, profesional, dan pekerjaan. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. Setidaknya ada 5 jenis izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, kedua SITU atau Surat Izin Tempat Usaha, yang ketiga NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak, yang keempat NRP atau Nomor Register Perusahaan atau biasa juga dikenal dengan nama TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Kemudian yang kelima adalah AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Saat mendirikan usaha baru, pengusaha harus memastikan bahwa perusahaan sudah terdaftar sebagai wajib pajak, yaitu retribusi wajib yang sifatnya memaksa dan harus dibayar perseorangan atau badan usaha atau perusahaan kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ada beberapa jenis pajak perusahaan yang wajib disetor dan dilaporkan pengusaha kepada negara. Antara lain, pajak penghasilan pasal 21 atau biasa dikenal sebagai PPh 21, pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22, pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23, kemudian pajak penghasilan pasal 26 atau PPh 26, pajak penghasilan pasal 29 atau PPh 29, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengusaha sebelum membuat suatu perusahaan adalah memilih bentuk organisasi usaha yang terdiri dari sole proprietorship atau kepemilikan tunggal, partnership, corporation, limited liability company atau perseroan terbatas, serta koperasi. Bentuk organisasi usaha yang pertama adalah sole proprietorship atau kepemilikan tunggal, yaitu sebuah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, di mana orang tersebut memiliki semua hak atas laba yang diterima sebagai akibat dari kegiatan ekonomi, namun juga harus bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Bentuk organisasi usaha yang kedua adalah partnership, yaitu suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat maupun keuntungan bersama sesuai kesepakatan yang sudah disepakati para pihak
agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu sama lain. Berikutnya adalah corporation. Corporation menurut RUU KUHP 2004 pasal 166 adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Bentuk organisasi usaha selanjutnya adalah limited liability company atau perseroan terbatas. Ini adalah suatu bentuk perusahaan di mana modalnya terbagi atas saham-saham. Tanggung jawab dari para pemegang saham didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki. Perlengkapan dari organisasi perseroan terbatas ini terdiri dari direksi, komisaris, dan rapat umum para pemegang saham. Bentuk organisasi usaha yang akan kita bahas terakhir adalah koperasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi daripada koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung. Saudara-saudara, ada beberapa isu yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Yang pertama adalah biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Yang kedua, sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. Yang ketiga, jumlah dan jenis investor yang terlibat, serta pertimbangan pajak. Saudara-saudara, selain memilih bentuk organisasi usaha, calon pengusaha juga perlu memilih bentuk kerjasama organisasi. Ada 5 bentuk kerjasama yang umum dilakukan, yaitu yang pertama, joint venture, yaitu sebuah entitas yang diciptakan oleh 2 atau lebih perusahaan yang mengumpulkan sebagian dari sumber daya mereka untuk menciptakan sebuah organisasi yang terpisah dan dimiliki bersama. Yang kedua adalah network, yaitu konfigurasi hub and wheel dengan sebuah perusahaan lokal di hub yang mengatur saling ketergantungan satu kompleks dari perusahaan. Yang ketiga adalah konsorsia, yaitu sekelompok organisasi dengan kebutuhan serupa yang bersama-sama membentuk entitas baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, strategic alliance, yaitu sebuah pengaturan antara 2 atau lebih perusahaan yang membentuk hubungan pertukaran namun tidak memiliki kepemilikan bersama. Dan yang kelima yaitu trade association, yaitu organisasi yang biasanya berbentuk nirlaba yang dibentuk oleh perusahaan di industri yang sama untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi perdagangan, menawarkan saran hukum dan teknis, memberikan pelatihan terkait industri, dan menyediakan platform untuk lobi kolektif. Baik saudara-saudara, demikian pembahasan mengenai fondasi etik dan hukum yang kita pelajari dalam 2 sesi ini. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Berjumpa lagi kita pada sesi berikutnya dengan topik bahasan yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.